Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah asar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, hari ini persis 25 Rajab. 2 hari lagi kita diingatkan ada satu peristiwa besar yang menjadi mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, yang salah satu oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah dari peristiwa Isra Mi'raj. Oleh-oleh untuk kita adalah diwajibkannya kita kaum muslimin menunaikan salat 5 waktu. Aslinya berapa Mas Fakih? 50. Dari 5 turun dari 50 turun jadi 5. Itu sayangnya atau untungnya? Sayangnya atau untungnya? Sayangnya ya. Kalau tetap 50 kita semua jadi ahli masjid deh. Gak sempat pulang ke rumah. Sore ini kita ingin sama-sama membahas tentang salat, tapi dari sisi tazkiyah. Yani bagaimana kita mentazkiyah hati dengan salat. Karena salat itu anugerah yang sangat nyata. Karena memang dia sangat nyata membersihkan hati. Pembersih hati yang paling nyata, sebagaimana yang dikemukakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sempat ngobrol dengan sahabat. Awalnya Rasul bertanya, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum?" Bagaimanakah pendapat kalian kalau seandainya ada sungai di depan rumah kalian? Yaghtasilu minhu kulla yaum. Kalian mandi setiap hari 5 kali. Mandi setiap hari 5 kali. Rasul bertanya, hal yabqa min daranihi syai'un? Apakah di tubuh dia masih ada kotoran? Pertanyaan itu dijawab oleh sahabat, la yabqa min daranihi syai'un. Bayangkan kalau punya rumah seperti ini, di depan ada sungai, mandi di situ 5 kali sehari, masih ada kotoran? Kata sahabat, nggak ada. Nabi pun kemudian melanjutkan, fadzalika mathalus salawatil khams. Maka demikianlah perumpamaan salat 5 waktu, yamhullahu bihinna al-khataya. Allah menghapus dengan salat 5 waktu tadi al-khataya, segala kesalahan, keburukan dan penyakit yang ada di dalam hati. Jadi ini cara Allah ngajar ya. Pakai perumpamaan dulu, habis itu dibalikkan, ya begitulah. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau salat hatinya bersih. Nah, ini yang ingin kita sama-sama lihat. Kita salat berapa kali? Sehari 5 kali, dan tidak cuma 5 kali, ada tambahannya. Sebab orang kalau salat itu membersihkan hatinya, hati yang bersih akan membuat orang memahami dan merasakan keseluruhan hidup ini adalah rahmat Allah. Dan Allah juga sudah menyampaikan maklumatnya kepada kita, wa rahmati wasi'at kulla syai'.
dan rahmatku itu ada di dalam segala sesuatu. Padahal segala sesuatu dalam hidup itu kan ada dua kemungkinan. Kalau tidak membuat kita senang, ya membuat kita susah. Dua-duanya bagi orang yang hatinya bersih adalah rahmat Allah. Segala peristiwa yang membuat kita senang, segala kejadian yang membuat kita susah, dua-duanya akan difahami dan dirasakan sebagai rahmat Allah. Ya, kenapa? Karena bagi orang yang hatinya jernih, ya dia akan melihat segala apapun dengan kejernihan. Sehingga melihat senang dan susah itu cuma bungkus. Ya, tahu betul ya, di dalam senang dan susah itu ada rahmat Allah. Jadi kita dipuji kan membuat kita senang, kita dicaci membuat kita susah. Nah, orang kalau hatinya bersih, dipuji itu yang membuat senang, itu yang dia rasakan bukan senangnya, tetapi rahmat Allah di dalam senang. Ya karena itu kalau dicaci, ya sama ketika dia dipuji. Kenapa? Karena yang dia lihat bukan cacian dan pujiannya, tetapi apa yang ada di dalam cacian dan pujian itu. Dikasih amplop, ya bagus sekali. Ya, mungkin amplopnya saja harganya bisa 50.000. Isinya uang 1 juta. Satu saat dikasih amplop juga lusuh, tapi isinya 1 juta. Itu menerima kedua amplop rasanya sama atau beda? Kan kita tidak akan merasa beda. Kenapa? Karena yang dilihat isinya. Nah, ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa di dalam segala sesuatu itu ada rahmat Allah. Tapi untuk bisa merasakan rahmat Allah itu butuh kejernihan hati. Ya, butuh kejernihan hati. Nah, rahmat Allah itu macam-macam, Bapak Ibu. Tetapi di antara sekian banyak rahmat Allah, tidak ada rahmat Allah yang lebih indah setelah iman kecuali salat. Tidak ada rahmat yang lebih indah setelah iman kecuali salat. Karena itu salat nggak bisa dinilai dengan nilai apapun, dihargai dengan harga apapun. Orang salat terus dipuji, ya pujian itu juga rahmat. Ya, tetapi tidak akan mengalahkan indahnya salat. Tidak akan mengalahkan indahnya salat. Oleh karena itu kalau ada orang yang memuji salat kita, ya pujian itu tidak akan sampai mengganggu hati. Kenapa? Ya, karena keindahan yang dirasakan dari salat itu jauh melebihi keindahan yang kita rasakan dari pujian. Sebaliknya kalau dicaci, ya cacian itu juga tidak akan mengurangi, ya tidak akan mengurangi rasa indahnya, rasa nikmatnya kita ketika kita salat. Bahkan nanti Bapak Ibu, tidak hanya salatnya, segala apa yang berkaitan dengan salat itu juga adalah rahmat Allah. Nyetrika baju yang kita pakai untuk salat itu rahmat Allah. Ya, makanya kalau Bapak ya, nyetrika baju, nyetrika sendiri atau disetrikakan? Kalau nyetrika sendiri niatnya jangan dipakai untuk ke kantor, enggak, dipakai nanti salat zuhur. Ya cuma makanya dari pagi, enggak apa-apa. Tapi itu nilai nyetrikanya jadi beda. Kenapa? Ya, karena nyetrikanya untuk dipakai salat. Ya, itu nilainya berbeda bila dibanding kalau seandainya nyetrika untuk selain salat. Ya, belajar fikih salat oh jelas. Tadi Bapak Ibu kesini kan pakai jalan kaki, ya, saya naik mobil menembus macetnya jalan. Itu sepanjang perjalanan dari tempat kita ke masjid itu perjalanan rahmat, karena perjalanan untuk sholat. Ya. Bahkan nanti perintah sholat itu sendiri sebenarnya adalah rahmat Allah.
Jadi kita memandang perintah salat itu betul-betul sebagai rahmat Allah. Matur nuwun ya Allah, Engkau sudah perintahkan saya salat. Jadi nggak ada kesimpulan bahwa perintah salat itu beban. Itu rahmat. Perintah Allah itu rahmat. Allah memerintahkan kita salat itu bukti Allah sayang ke kita. Allah tidak ingin membebani kita, tapi ingin menyayangi kita, merahmati kita dengan Allah menyuruh kita salat. Bahkan nanti kita bisa menjalani salat itu juga sejatinya adalah rahmat Allah. Jadi kenapa menjalani salat itu adalah rahmat Allah? Karena memang kita tidak akan mungkin bisa salat kecuali dengan rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah kita nggak bisa salat. Buktinya, ada nggak orang yang tahu kewajiban sholat, tahu kalau resiko nggak sholat, tapi tetap memilih nggak sholat? Itu kan ada kaitannya dengan soal rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu, di dalam institusi langit bernama sholat ini, semuanya itu dari segala arah, yang ada cuma rahmat Allah. Perintah sholat rahmat Allah, kita bisa sholat itu juga adalah rahmat Allah. Dan Allah juga berjanji akan menambahkan banyak sekali rahmat di dalam salat. Berarti nggak ada pilihan sebenarnya. Kita waktu salat itu yang kita rasakan salatnya atau rahmat Allah yang ada di dalam salat. Nah, ini yang ingin kita sama-sama lihat ya. Jadi kalau salat adalah rahmat Allah, maka apakah yang membuat salat itu terasa nikmat untuk kita lakukan? Salatnya atau rahmat Allah yang ada di dalamnya? Kita jawab dulu Bapak Ibu, yang mana? Rahmat Allahnya, yakin. Karena kita nggak boleh yakin dengan sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau lihat wajahnya, wajah-wajah meyakinkan. Tapi kita coba renungkan sejenak ya, satu ayat yang ada kaitannya dengan salat ini di Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha, sungguh salat itu lakabiratun, sangat berat. Sungguh salat itu sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Kalau logikanya dibalik, berarti bagi orang yang khusyuk salat itu ringan. Betul Bapak Ibu? Bagi orang yang khusyuk salat itu ringan. Ada salat, ada khusyuk. Mana yang berat? Khusyuk. Kalau yang berat khusyuk berarti salatnya ringan. Kalau ringan berarti Bapak Ibu sudah jadi orang khusyuk. Lantas kenapa berat? Ayat ini betul-betul kadang bagi orang Indonesia khususnya suka bikin bingung. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti bagi orang yang khusyuk salat itu ringan. Kalau kita ditanya mana yang berat, khusyuk atau salat? Semua orang hampir mengatakan khusyuk berat. Nah kalau khusyuk berat berarti salatnya harusnya lebih berat. Enggak, salat itu ringan, yang berat itu khusyuk. Sehingga pertanyaan yang terkait dengan salat biasanya bukan bagaimana caranya salat itu ringan, tapi bagaimana caranya salat itu khusyuk. Nah itu kan pertanyaan menunjukkan kalau urusan salat nggak ada masalah, ringan kok, khusyuk itulah yang susah. Bingung. Nah ini membawa kita pada pertanyaan sebenarnya ya, yakni yang disebut orang khusyuk itu orang yang apa? Nah, kalau ini kan pengertiannya banyak. Tapi kalau dikaitkan dengan salat itu rahmat Allah, maka orang yang khusyuk adalah orang yang merasakan salat sebagai rahmat Allah.
Jadi merasakan sholat itu sebagai rahmat Allah, dan ini memang nggak bisa dipungkiri, dari arah manapun sholat itu ya rahmat Allah. Nah, orang kalau sudah merasakan sholat sebagai rahmat Allah, otomatis merasakan nikmatnya rahmat Allah di dalam sholat. Nah, ketika sudah merasakan nikmatnya rahmat Allah di dalam sholat, sholat itu otomatis menjadi ringan, karena sudah merasakan nikmatnya rahmat Allah di dalam sholat. Sudah tahu bahwa sholat itu isinya adalah rahmat Allah. Jadi memandang sholat itu dari sisi rahmat Allahnya. Itu yang menyebabkan orang, apalagi kalau sudah merasakan nikmatnya rahmat Allah di dalam sholat, sholat itu jadi ringan. Kalau diperumpamakan, tapi ini perumpamaan yang tidak apple to apple, nggak sebanding, nggak seimbang, tapi ini kita sampaikan untuk sekedar kita memahami ya, bahwa salat itu sejatinya adalah rahmat Allah. Yang kita nikmati bukan salatnya, yang kita nikmati rahmat Allah yang ada di dalam salat. Perumpamaannya seperti dikasih durian. Bagi orang yang nggak tahu isinya durian, ngelihat durian hanya sekedar duriannya, itu membayangkan makan durian ringan atau berat? Berat. Ngebayangin durian, rontok gigi saya ini dikasih buah durian begini. Tapi bagi orang yang sudah tahu isinya, wah, ini Mas Fakih tanggung jawab nih. Maka makan durian itu mudah nggak? Sudah mudah, nikmat nggak? Ya, makan durian itu mudah dan nikmat. Mudahnya di mana? Nggak usah ngunyah, nggak usah dikunyah, langsung terasa nikmatnya. Bandingkan dengan sate, sate nikmat nggak? Nikmat, tapi syaratnya harus dikunyah, apalagi kalau dagingnya nggak terlalu matang, ngunyahnya lama. Iya. Dan mari kita lihat, orang kalau sudah lagi makan durian, khusyuk nggak? Khusyuk dia. Satu buah sendirian habis, itu terasa nggak? Tiba-tiba habis itu terasa nggak? Enggak. Orang yang khusyuk kalau sholat itu nggak nyadar, tiba-tiba mau selesai. Dan ketika orang lagi makan durian, ingat makan rambutan? Enggak. Yang diingat cuma ya Allah, ini durian kok enaknya, bukan main. Di dekat dia ada sampah sebenarnya, ruangannya berantakan, ngaruh nggak? Enggak peduli. Betul-betul dia masuk dalam nikmatnya rasa durian. Dan Bapak Ibu, sebenarnya yang membuat durian itu rasanya enak apa? Ya apalagi kalau bukan rahmat Allah. Betul, itu hanya karena rahmat Allah aja. Jadi yang membuat durian itu enak bukan karena duriannya, tetapi rahmat Allah yang ada di dalam durian. Karena itu kita bisa lihat Bapak Ibu yang rahmat Allah, orang kalau milih durian itu yang dia pilih bentuknya atau rasanya. Ada nggak orang yang ketika beli durian minta dipilihkan, dia bilang sama pembeli, Pak tolong pilihkan durian yang bulat ya Pak, jangan yang lonjong gitu. Saya kira nggak ada ya. Selalu kalaupun minta dipilihkan yang rasanya manis. Nah, kalau durian saja enak itu karena rahmat Allah, apalagi salat. Maka betul Bapak Ibu, ini yang kita harus jawab. Sudahkah kita merasakan nikmatnya rahmat Allah di dalam salat? Ya, yang kita rasakan itu rahmat Allah yang ada di dalam salat. Nah, ini yang kita perlu pastikan. Ya, karena jangan-jangan kita merasakan rasanya salat itu di dalam salat. Karena nanti Bapak Ibu akan ada impact yang berbeda antara orang yang menemukan rasa di dalam salat dengan yang menemukan rasa rahmat di dalam salat. Yang pasti kalau menemukan rasa rahmat
nikmat. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini secara jujur, ya, artinya kita nggak bisa berbohong, ya perlu ada penimbangnya. Apa penimbangnya? Penimbangnya ini, semakin berat sebuah amal, semakin besar rahmat Allah yang tersimpan di dalamnya. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Sepakat. Berbuat baik kepada orang yang baik ke kita, ada rahmat Allah di situ? Ada. Berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, ada rahmat Allahnya? Ada. Mana yang rahmat Allahnya lebih besar? Kepada orang yang tidak baik. Kenapa? Berat. Iya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyampaikan, bahkan ini tentang salat. Satu hadis yang masyhur riwayat Ahmad Ibn Hanbal, salatun fi masjidi, kata Rasul, salat di masjidku, berarti Masjid Nabawi, itu afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwah, lebih utama 1000 kali salat di luar Masjid Nabawi, 1000 kali lebih utama. Illal masjidal haram, kecuali Masjidil Haram. Wa salatun, dan salat fil masjidil harami, di Masjidil Haram itu afdalu, lebih utama, min mi'ati alfi salatin, ketimbang 100.000 kali salat fi masiwahu, di selain Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi 1000, di Masjidil Haram 100.000. Itu bagi orang Indonesia hadis ini muskil. Di Masjid Nabawi 1000, di Masjidil Haram 100.000. Karena itu kadang banyak jamaah haji atau umroh itu lebih semangat sholat di Masjidil Haram daripada di Masjid Nabawi. Kenapa? Lah di Masjid Nabawi 1000 ya. Di Masjidil Haram 100.000. Selisihnya jauh. Kenapa bisa selisihnya jauh? Hadis ini sebenarnya hadis yang harus kita pahami secara kontekstual, tidak secara tekstual. Kontekstual, konteksnya hadis ini kan disampaikan oleh Rasulullah pada saat beliau di Madinah, disampaikan kepada para sahabat yang tinggal di Madinah. Masjid Nabawinya ada di Madinah. Berarti kalau sahabat sholat di Masjid Nabawi, jauh atau dekat? Sejauh-jauhnya sahabat kalau tinggal di Bani Salama, di kampung Bani Salama, itu 3 kilo ya, yang sekarang ada Masjid Qiblatain. Atau kalau tinggalnya di kampung Kuba 5 kilo. 5 kilo kan ya masih bisa kejangkau. Tapi kalau pengen sholat di Masjidil Haram, jalan kaki berapa? 450 kilo. Maka wajar nggak kalau muncul angka 100.000? Wajar. Berarti angka yang berbeda ini adalah menyangkut berat ringannya salat. Ya, sebab kalau dalam konteks kita orang Indonesia, Madinah Mekah lebih jauh mana? Lebih jauh Madinah. Maka ketika ada yang nanya, Ustaz, kenapa kok selisihnya jauh? Udah, nggak usah berpegang amat dengan hadis ini. Bisa jadi kalau sholat di Masjid Nabawi itu di atas 100.000. Loh, kenapa Ustaz? Jaraknya lebih jauh dari Indonesia. Lebih membuat kita lelah, lebih membuat kita letih. Walaupun kita kalau ke Mekah naik pesawat, dibanding sahabat ke Mekah jalan kaki, sebenarnya lebih berat mana? Lebih berat sahabat. Jadi Allahu a'lam. Karena itu ya udah, pokoknya angka ini menunjukkan betapa rahmat Allah itu memang bergantung pada berat ringannya kita melakukan salat. Sepakat? Kalau sepakat, nah kita coba mulai. Manakah yang terasa lebih nikmat? Salat dengan suara imam yang merdu atau salat dengan suara imam yang sumbang? Bacaannya sama-sama benar, tajwidnya, makhrajnya, madnya, cuma A ini suaranya merdu, B ini suaranya sumbang. Mana yang lebih terasa nikmat, diimami A atau diimami B? Nggak bisa bohong. Kalau kita lebih nikmat diimami A, berarti yang kita nikmati rahmat Allahnya atau salatnya?
Kalau betul rahmat Allahnya, ya, mana yang rahmat Allahnya lebih banyak, di imami A atau di imami B? Di imami B. Kenapa? Berat dengerin suara imamnya, berat. Padahal sebagai makmum kan punya kewajiban mendengarkan bacaan imam. Tapi kok berat ya? Nah, kalau berat berarti rahmat Allahnya lebih banyak. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, manakah yang terasa lebih nikmat? Salat dengan bacaan imam yang panjang atau salat dengan bacaan imam yang pendek? Salat subuh imam baca kuliah kulhu itu rasanya gimana? Iya. Imam baca surat gitu ya, inna gitu, awalnya inna itu udah inna, wah senang ini. Iya. Ternyata bukannya inna a'tayna, inna anzalna. Apa itu surat Nuh? Iya, inna arsalna Nuhan. Iya, begitu inna arsalna Nuhan udah langsung aduh, surat Nuh ini mah 2 lembar, kapan selesainya? Ya Allah. Kalau begitu, dari 2 pertanyaan ini kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kita merasakan nikmatnya sholat di dalam amalnya, belum di dalam rahmat Allah yang tersimpan di dalamnya. Apalagi kalau sampai ada orang yang mengatakan, oh, saya kalau sholat di mesin Salahuddin itu enak sekali. Kenapa Pak? Karpetnya empuk. AC-nya sejuk. Wah, ini sudah. Nah, terus apa masalahnya kalau seperti ini? Panjang masalahnya. Apa masalahnya? Nah, ini. Siapa yang hanya menemukan rasa di dalam amal sholat? Menemukan rasa. Jadi kalau imam suaranya merdu, rasanya enak. Kalau imam suaranya sumbang, rasanya nggak enak. Kan berarti merasakan, menemukan rasa di dalam sholat. Imam bacanya pendek, senang. Imam bacanya panjang, nggak senang. Itu kan berarti menemukan rasa di dalam sholat, tapi tidak merasakan rahmat Allah di dalamnya. Apa akibatnya? Maka hidupnya di luar sholat akan dikendalikan oleh rasa yang jauh dari rahmat. Karena di dalam rasa itu ada rahmat. Kalaulah rasa itu ada 2, senang dan susah, ya, maka di dalam senang itu ada rahmat. Meskipun nanti ada di dalam senang juga nggak ada rahmat. Tergantung senangnya senang apa. Ada orang senang ngerasani, ada rahmat nggak? Ya enggak. Enggak. Maka akan sangat mungkin ada orang yang katanya senang sholat tapi masih senang ngerasani. Kenapa? Karena yang dia katakan senang sholat itu kalau sholatnya pendek. Kalau sholatnya panjang, ya saya nggak senang. Nah, itu ngaruh kepada kehidupan di luar sholat. Susah juga sama. Ya, kenapa Pak susah? Sandal saya hilang. Itu gara-gara sholat di masjid. Susah karena sendalnya hilang gara-gara sholat di masjid. Itu di dalam susah ada rahmat Allah enggak? Jangankan rahmat Allah, malah adanya laknat Allah. Kenapa lah nyalahkan sholat? Coba kalau saya sholat di rumah, sendal saya enggak hilang. Itu kan, itu bisa jadi laknat, itu nyalahkan sholat soalnya. Iya, lebih merasa sandal lebih berharga daripada sholat. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, sebagai bukti nyata, ya ini contoh konkret. Tamu datang itu bawa apa? Jangan bilang bawa rizki. Tidak semua tamu bawa oleh-oleh. Yang jelas tamu itu datang membawa rahmat. Iya, itu pasti itu. Tamu itu bawa rahmat. Iya, sedemikian bawa rahmatnya sampai-sampai Rasulullah memerintahkan kita menghormati tamu itu atas nama iman. Dikaitkan dengan iman, itu menunjukkan berarti di dalam menghormati tamu ada rahmat. Iya, berarti tamu itu memang membawa rahmat. Nah, kalau tamu membawa rahmat, siapakah tamu yang lebih banyak membawa rahmat untuk kita? Tamu yang kita sukai atau tamu yang tidak kita sukai? Yang mana?
Kita tahu tamu yang tidak kita sukai membawa rahmat Allah yang lebih banyak. Kita udah tahu itu. Kita sudah tahu. Nah, kalau betul kita sudah tahu, maka kita buktikan siapakah tamu yang lebih kita sukai kedatangannya, tamu yang baik ke kita atau tamu yang tidak baik. Kalau tamu itu baik ke kita, kita suka sama beliau, disambut nggak? Disambut. Disuguh nggak? Disuguh. Suguhnya biasa atau di atas biasa? Di atas biasa. Bahkan sengaja memesankan makanan yang kita sendiri nggak pernah memakannya, semata demi katanya menghormati tamu. Ya, kita pun jadi ikut makan nggak? Ya ikut. Nah, kalau ini yang kita lakukan, pertanyaannya, amal kita seperti ini, amal menghormati tamu, memuliakan tamu, atau bersenang-senang dengan tamu? Yang mana? Menghormati tamu atau bersenang-senang dengan tamu? Itu kan bersenang-senang dengan tamu. Enggak, kan menghormati tamu juga. Kalau betul menghormati tamu juga, kalau seandainya besok datang tamu yang kita nggak suka, disuguh nggak? Nah, itu kan positif nanti. Ya, kalau tamunya dia mah disuguh air putih aja udah lumayan. Dan yang seperti ini banyak nggak terjadi Bapak Ibu? Dan apakah dalam soal menerima tamu saja? Kita bisa cek. Pada akhirnya nanti amal-amal kita yang lain pun kita lakukan semata-mata suka dan tidak suka. Tapi suka dan tidak sukanya versi siapa? Versi kita, bukan versi Allah. Nah, maka sebagai akhir, gimana caranya agar ketika kita sholat itu kita betul-betul merasakan nikmatnya rahmat Allah? Gimana caranya? Nah, kalau soal ini kita pernah sampaikan Bapak Ibu logikanya, tapi ini logika kita coba ulang ya, untuk menguatkan bahwa memang salah di dalam memanage salat itu berakibat tersendiri. Iya, berakibat tersendiri. Kalau kita punya 4 anak perempuan, keempat-empatnya kita suruh nyapu. Iya. Anak pertama kita suruh nyapu ruang tengah. Anak kedua kita suruh nyapu ruang tamu. Anak ketiga nyapu dapur. Anak keempat nyapu teras dan halaman. Nyapulah keempat anak ini. Pas lagi nyapu ada yang nanya, anak pertama, kamu nyapu kenapa? Disuruh bapak ya. Ya, kenapa disuruh bapak kok mau? Soalnya kalau bapak nyuruh terus saya nggak melakukan mesti ngomel-ngomel ya. Si anak salah nggak? Enggak, kan memang faktanya kalau anak nggak nyapu ngomel kan. Oh, ini anak benar. Yang kedua, kamu nyapu kenapa? Soalnya kalau saya nyapu nanti uang jajannya ditambah. Salah? Enggak. Yang ketiga, kamu nyapu kenapa? Ya, biar saya disayang sama bapak. Ya, biar saya disayang sama bapak. Salah? Enggak. Anak keempat, kamu nyapu kenapa? Ya kan bapak sangat baik sama saya, ibu baik sama saya, masa saya nggak mau disuruh bapak? Dan saya juga merasa kalau bapak nyuruh saya nyapu itu berarti tanda kalau bapak sayang sama saya. Itu wujud sayangnya bapak ke saya adalah bapak nyuruh saya nyapu. Masa saya nggak nyapu? Mendengar keempat alasan 4 anak ini nyapu, kira-kira yang membuat kita ternyuh, terharu anak yang mana? Anak yang keempat. Ya Allah, tahukah kita sebenarnya seperti itu yang terjadi ketika orang sedang melakukan sholat. Ada nggak orang yang sholat karena perintah? Pak, kenapa sholat? Oh, perintah ya, kalau saya nggak sholat masuk neraka. Ada? Ada. Salah nggak? Enggak. Iya, kalau bapak kenapa sholat? Ya biar masuk surga, kan nanti ketemu bidadari di sana. Salah? Enggak. Ya, kalau bapak kenapa sholat? Biar dapat rahmat Allah, mengharap rahmat Allah. Kalau mengharap rahmat Allah berarti dia sudah merasakan rahmat Allah di dalam sholat belum? Belum. Masih mengharap. Berarti dia tidak sadar, dia tidak merasa bahwa sholat itu bagian dari rahmat. Iya. Dia mengharap rahmat Allah.
Kelihatannya lebih baik sih daripada mengharap surga atau karena perintah. Tapi bandingkan kalau seandainya kita salat karena syukur. Kita salat karena syukur. Allah kan sudah sangat baik kepada saya. Dan saya juga merasa kalau perintah salat itu adalah rahmat Allah. Itu bukti Allah sayang kepada saya. Maka bagaimana mungkin saya tidak salat? Nah, dari keempat ini, Bapak Ibu, selama ini kita salat cenderungnya karena alasan yang mana nih Bapak Ibu? Yang susah adalah kalau karena empat-empatnya juga tidak. Nah, itu yang membuat kita berpikir, berarti karena apa kita salat? Iya, sebaik-baik orang salat adalah salat karena syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat seperti ini yang nanti akan mendatangkan rahmat yang tiada terkira, yang Allah pasti akan berikan kepada orang-orang yang salat semata-mata karena syukur. Dan bukankah ini juga yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita pernah sampaikan, Rasul pernah salat. Rasul itu kan kurang apa? Dijamin masuk surga, terjaga dari dosa. Tapi Rasul pernah salat malam sampai kaki beliau bengkak karena lamanya berdiri. Melihat itu setengahnya Aisyah itu protes. Aisyah menyampaikan, ya Rasul, engkau kan sudah dijamin masuk surga, Allah juga sudah melindungimu dari dosa, kenapa engkau salat malam sampai seperti ini? Apa jawab Rasul? Afala akunu abdan syakura, bukankah aku ini hamba yang bersyukur? Hamba yang bersyukur. Jadi memang semata-mata hanya karena ingin menyampaikan kepada Allah matur nuwun. Jadi kalau salat di masjid, dari tempat kita itu sudah ada niat, bismillah ya Allah, saya mau ke masjid, saya ingin menyampaikan matur nuwun atas semua kebaikan yang sudah Engkau berikan kepadaku. Cuma ingin menyampaikan kata syukur. Seperti apa lebih jauh mungkin kita harus bahas di pertemuan yang akan datang. Salat semata karena syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ya Allah wa iyyakum, ada pertanyaan? Ini jamnya nggak kelihatan dari sini karena pancaran lampu. Ya, udah hampir 4:30 ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.